Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali pada mata kuliah Ilmu Ma'ani Al-Quran, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAINU Kebumen. Mari kita buka perkuliahan kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Para mahasiswa yang saya banggakan, pada beberapa hari yang lalu, pertemuan minggu yang lalu, kita sudah belajar tentang hakikat dan majas di dalam Al-Quran. Kita sudah belajar apa itu pengertian hakikat, pengertian majas, pembagian dari keduanya, serta juga menampilkan pandangan-pandangan ulama antara yang menerima dan yang menolak majas. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting dalam kajian ilmu ma'ani Al-Quran, yaitu iltifat dalam Al-Quran. Nanti kita akan belajar tentang apa sih itu iltifat. Dalam Al-Quran pengertiannya baik dari segi bahasa ataupun dari segi istilah, dan kita juga akan belajar bentuk-bentuk iltifat dalam Al-Quran, contoh-contoh praktiknya, dan bagaimanakah kita bisa menganalisis ayat-ayat iltifat tersebut. Harapannya setelah perkuliahan ini para mahasiswa itu bisa menganalisis ayat-ayat iltifat yang begitu banyak di dalam Al-Quran. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian dari iltifat. Tahukah Anda apa itu iltifat? Baik dari segi lughat dan wastilahan, dari segi bahasa ataupun dari segi terminologi. Yang pertama adalah pengertian iltifat secara bahasa. Secara bahasa, iltifat artinya sarfu syai'i an jihatihi al-mustaqimati minhu, yaitu memalingkan sesuatu dari arah yang sebenarnya. Makna ini salah satunya digunakan di surah Yunus ayat 78, di mana ayat ini menjelaskan tentang ucapan-ucapan Fir'aun dan juga para pemukanya ketika diajak untuk beriman oleh Nabi Musa dan juga oleh Nabi Harun alaihi wassalam. Mereka berkata, qalu ajitana litalfitana. Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami? Adapun ayat lengkapnya bisa kita dengarkan bersama berikut ini. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا. Selanjutnya yaitu iltifat secara istilah. Dengan merujuk kepada pendapat dari Syekh Abdul Qadir Husain dalam kitabnya Fannul Balaghah, secara istilah iltifat adalah al-intiqalu bil uslub min sighatit takallum awil khitab awil ghaibah ila sighatin ukhra min hadhihi siyah, yaitu perpindahan gaya bahasa dari bentuk mutakallim atau mukhatab atau ghaib kepada bentuk yang lainnya. Definisi ini menunjukkan bahwasanya iltifat itu terdiri dari perpindahan di antara dhamir yang tiga, yaitu dhamir mutakallim, dhamir mukhatab, dan dhamir ghaib. Pendapat yang kedua disampaikan oleh Syekh Muhammad Abdul Muttalib dalam kitabnya Al-Balaghah wal Uslubiyah. Menurut beliau, iltifat adalah al-udulu min uslub fil kalam ila uslubin akhar mukhalifin lil awal. Berpaling dari suatu gaya bahasa dalam kalam kepada gaya bahasa lain yang berbeda dengan gaya bahasa yang pertama. Definisi ini menunjukkan bahwasanya makna iltifat secara istilah itu lebih luas daripada definisi sebelumnya yang membatasi hanya pada perpindahan dhamir. Bentuk-bentuk iltifat dalam Al-Quran diantaranya iltifatus siyah, iltifatul adad,
iltifatul doma'id, iltifatul adawat, iltifatul binan nahwi, dan iltifatul mu'jam. Iltifat yang pertama yaitu iltifatus siyah. Salah satu bentuknya yaitu iltifat antara dua bentuk dalam satu kata kerja. Al-mukhalafah baina syiaril af'al. Kita akan merujuk kepada kitabnya Hasan Tobel yang berjudul Uslubul Iltifat fil Balaghah Al-Qur'aniyah. Salah satu contoh dari iltifat asiyah bentuk al-mukhalafah baina syahil af'al yaitu dalam surah Ali Imran ayat ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Kita bisa perhatikan di situ awalnya ayat dimulai dengan kata nazzala ketika merujuk kepada kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beralih kepada anzala ketika merujuk kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa dan juga Nabi Isa alaihi wassalam. Maka akan muncul pertanyaan, kenapa ada peralihan dari nazzala kemudian ke anzala? Dalam kitab ini disebutkan fadhahaba aksaruhum ila anna sighata fa'ala hiyal lil mubalaghah wat taksir. Para ulama berpendapat bahwasanya fa'ala itu maknanya adalah untuk mubalaghah dan taksir, bermakna banyak. Wal Qur'anul Karim innama nazala najman ala 20 sanatan. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu turun berangsur-angsur, najman selama kurang lebih 20 tahun. Hal ini berbeda dengan dua kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat dan juga kitab Injil yang diturunkan sekaligus daf'atan wahidah atau jumlatan wahidah. Iltifat bentuk kedua dari iltifatus siyah yaitu iltifat antara dua pola dalam satu kata benda. Baina syighatayil ismi. Salah satu contohnya dapat kita baca di Quran surah Al-A'raf ayat 60 sampai 61. Muncul pertanyaan, mengapa terjadi peralihan dari isim dolal ke isim dolalah? Kita akan merujuk ke kitabnya Hasan Tobel, Uslubul Iltifat fil Balaghah Al-Qur'aniyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala al-mal'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Qala ya qaumi laysa bi dhalalatu walakinni rasulun min rabbil alamin. Al-A'raf ayat 60 sampai 61. Pada ayat tersebut, ketika kaum Nabi Nuh alaihi salam melontarkan tuduhan sesat, kata yang digunakan itu berbentuk masdar, yakni dolal atau sesat yang menunjukkan sedikit ataupun banyaknya kesesatan. Sebagaimana disampaikan oleh Hasan Tobel, wadzalika li'anna al-masdara yadullu 'alal qalil wal kasir. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam membantah tuduhan tersebut dengan dialihkan kepada bentuk isim al-marrah, yakni kesesatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada kesesatan sedikit pun dalam diri Nabi Nuh alaihissalam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bentuk dari ismul marrah, amma ismul marrah fala yadullu illa 'alal fi'latil wahidah wa nafyul adna awil aqal ablahu min nafyil aksar. Iltifat berikutnya yaitu iltifatul adat atau iltifat bilangan. Iltifat berikutnya yaitu iltifatul. Di antara bentuk iltifatul adat yaitu iltifat antara bentuk tunggal dan jamak, bainal ifrad wal jam'. Salah satu contohnya dapat kita baca di Quran surah Al-Baqarah ayat 7. Di situ terdapat iltifat dari jama' qulubihim beralih ke mufrad sam'him. Berikut bunyi ayatnya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Untuk menafsirkan ayat Al-Baqarah tadi, kita akan merujuk kepada tafsir At-Tahrir wa Tanwir karya ulama Tunisia yang bernama Syekh Muhammad Tahir
atau yang dikenal dengan nama Syekh Ibnu Ashur. Menurut beliau, mengapa diawali dengan mufrad? Karena ketika sekelompok orang mendengarkan bacaan Al-Quran, maka hasil dari pendengaran mereka akan sama. Dan ini sangat sesuai dengan bentuknya yang mufrad, kata sam'ihim. Selanjutnya, qulub merupakan bentuk jamak dari kata qalbun yang digunakan untuk menunjukkan makna akal, al-uqul, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Ibnu Ashur dalam kitabnya At-Tahrir wa Tanwir. Tadabbur yang merupakan wilayah akal tentunya akan sangat berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Itulah isyarat yang bisa ditangkap dari penggunaan bentuk jamak qulub dalam surah Al-Baqarah ayat 7. Bentuk lain dari iltifatul adad yaitu iltifat antara bentuk tunggal dan tasniyah, bainal ifrad wa tasniyah. Salah satu contoh dari iltifat jenis ini yaitu dalam surah Al-Maidah ayat 64. Dalam ayat tersebut diawali dengan penggunaan bentuk mufrad yadullah, kemudian beralih ke bentuk tasniyah yadahu. Kita akan merujuk ke tafsir Abi Su'ud atau kitab tafsir Irsyadul Aqli Salim ila Mazaya Al-Kitab Al-Karim karya Al-Imam Muhammad bin Muhammad Abi Su'ud. Abu Su'ud dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa kata yadullahi maghlulah dalam ayat tersebut merupakan kinayah dari sifat bakhil Allah yang dituduhkan oleh orang-orang Yahudi. Beliau mengatakan fa inna kullan min ghullil yadi wa bastia majazun an makhtil bukhli wal jud ila akhirih. Kemudian tuduhan tersebut dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yadahu mabsutatan yang bermakna bahwa Allah Subhanahu wa taala sangatlah dermawan. Kesempurnaan dalam kedermawanan ditunjukkan dengan penggunaan tasniyah yadahu dalam kalimat tersebut. Wa ilaihi usyira bitasniyatil yadi fa inna aqsama yantahi ilaihi himamul askhiya ay yu'tu ma yu'tunahu bikilta yadaihim. Bentuk iltifat berikutnya yaitu iltifatud dhamair atau iltifat kata ganti. Bentuk iltifat berikutnya yaitu salah satu bentuknya yaitu iltifat dari ghaib ke khitab. Ayat yang bisa digunakan sebagai contoh dari iltifat jenis tadi yaitu ayat 2 sampai 5 dari suratul Fatihah. Kalau kita perhatikan ayat 2 sampai 4 itu menggunakan bentuk ghaib. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Nah, kemudian pada bagian ayat yang kelima beralih ke bentuk khitab, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Merujuk kepada kitabnya Hasan Tobel, Uslubul Iltifat fil Balaghah Al-Qur'aniyah, menyatakan bahwasanya ayat 2 ke 4 itu berisi pujian kepada Allah dan penggunaan bentuk ghaib dalam pujian itu lebih utama. Adapun ayat yang kelima itu berisi doa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sehingga dalam konteks ini bentuk khitab itu lebih utama. Iltifat berikutnya yaitu iltifatul adawat atau iltifat piranti. Iltifat salah satu contohnya yaitu dalam surah At-Taubah ayat 60 dimulai dengan penggunaan huruf jar lam lil fuqara wal masakin, kemudian beralih ke huruf jar fi wa fil liqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Untuk menjawabnya kita akan merujuk ke kitab tafsir Al-Manan atau tafsir Al-Quran Al-Hakim karya Syekh Muhammad Abdu dan juga muridnya Syekh Muhammad Rashid Ridho dari Mesir. Terkait perbedaan piranti ini yaitu huruf jar lam dan fi, dalam tafsir Al-Manar dijelaskan bahwa zakat diberikan kepada dua golongan. Pertama, golongan yang menerima zakat langsung menjadi milik pribadi atau tamlik dan diisyarahkan dengan huruf jar lam.
Kedua, golongan yang menerima zakat untuk kepentingan umum atau masalihul ammah yang diisyaratkan dengan huruf jerfi. Atas dasar inilah harta tersebut tidak diserahkan kepada mereka pribadi, tetapi disalurkan untuk melepas belenggu yang mengikat mereka itu. Iltifat berikutnya yaitu iltifat struktur gramatika atau albinan nahwi. Iltifat berikutnya yaitu salah satu contohnya dalam Al-Quran yaitu di surah Al-Ma'idah ayat 69. Kita akan merujuk ke kitab tafsir Al-Kasyaf karya Al-Imam Mahmud bin Umar Az-Zamakhsyari. Ayat tersebut berbunyi innalladzina amanu walladzina hadu was-sabiuna wan-nasara. Didahului dengan inna. Kita ketahui bersama bahwasanya inna itu punya pengamalan tansibul isma wa tarfa'ul khobar, yaitu menasabkan isim, merofakkan khobar. Dalam ayat tersebut terjadi peralihan yang diawali dengan nasab, innalladzina amanu walladzina hadu, kemudian beralih ke i'rab rofa, yaitu wassabiuna. Pakar tafsir Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya mengemukakan bahwa ayat ini mengandung satu makna yang ingin dikemukakan, dan karena itu pula bentuk kata as-sabiun yang digunakan di sini bukan as-sabiin. Menurut beliau, ayat ini bermaksud menyatakan innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara hukmuhum kada was-sabiuna kadzalik. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi dan Nasrani, hukumnya adalah siapa di antara mereka dan seterusnya. As-sabiun pun seperti itu. Redaksi ini menurut Az-Zamakhsyari bertujuan untuk menggarisbawahi bahwa jangankan orang-orang Yahudi dan Nasrani, para sabiun pun yang kedurhakaan mereka terhadap Allah jauh lebih besar diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi ahlul kitab itu selama mereka beriman dengan benar dan beramal saleh. Iltifat berikutnya adalah iltifatul mu'jami atau iltifat kosakata. Iltifat berikutnya adalah salah satu contoh dari iltifatul mu'jami atau iltifat kosakata yaitu dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Dalam ayat tersebut terdapat peralihan. Awalnya dimulai dengan jazaohum, kemudian diakhiri dengan kata ajrun yang sama-sama maknanya yaitu balasan atau ganjaran. Kita akan merujuk kepada kitab karya Ar-Rahim Al-Asfihani Al-Mufradat fi Gharibil Quran. Jaza mencakup balasan yang baik dan buruk dan mengandung makna kesepadanan antara perbuatan dengan balasan. Sedangkan ajrun itu hanya digunakan dalam konteks kebaikan dan tidak menekankan pada aspek kesepadanan. Keberadaan iltifat dalam Al-Quran selain menambah keindahan dari Al-Quran juga mengandung beberapa manfaat. Saya akan menyampaikan dua manfaat. Pertama, dengan adanya iltifat maka dapat memuaskan pembaca, juga menarik perhatian pembaca, utamanya pada peralihan-peralihan struktur bahasa yang tidak terduga sebelumnya dalam ayat-ayat pertuturan biasa. Kedua, ia adalah peka konteks. Strukturnya selalu berubah sesuai dengan perubahan kondisi yang menjadi latar belakang lahirnya pertuturan tersebut. Dan tentunya ini akan semakin menjadikan Al-Quran semakin indah dibaca dan enak untuk didengarkan. Terakhir yaitu penugasan. Saya mohon kepada para mahasiswa
untuk menganalisis 4 ayat yang mengandung uslub al-iltifat dalam Al-Quran. Silahkan bisa menggunakan bentuk iltifat manapun yang telah saya sampaikan tadi, tentunya dengan merujuk kitab-kitab tafsir ataupun kitab ulumul Quran. Dan saya mohon nanti bisa dikumpulkan di Learning Management System paling lambat 7 hari dari perkuliahan kita hari ini. Terima kasih, semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat dan semakin menambah kecintaan kita untuk belajar dan mengkaji Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.